Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat? Pagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama dulu. Kepada ketua kelas, pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Absen, Bu. Raisa, Bu. Raisa. Aidil. Dengan satu orang. Aidil. Udah. Jelas yang gambar di depan. Ini gambar yang pertama ada. Gambar orang belanjaan. Itu termasuk sifat apa? Boros. Selain boros, hari ini kita belajar tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berfoya-foya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghindari sikap berfoya-foya. Siapa yang tahu apa itu berfoya-foya? Mengumpulkan uang. Membeli barang yang tidak berguna. Ya, itu semua. Berfoya-foya ialah perilaku menghabiskan harta, waktu atau tenaga secara berlebihan untuk hal yang tidak bermanfaat, hanya untuk kesenangan sesaat. Perilaku ini termasuk bagian dari Jadi sifat berfoya-foya ini termasuk sikap terpuji atau tercela. Apa bahasa itu lainnya? Masmuma atau mahmuda? Oke. Ini baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinnatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul muslimin. Artinya? Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Jadi di ayat ini sudah dijelaskan bahwa berfoya-foya itu dilarang. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh berfoya-foya. Yang pertama, ayo baca sama-sama. Memberi kecil dan terlalu banyak yang nama hanya untuk dianggap keren dan termahan. Buat seorang yang memberi banyak makanan dan menggunakan kemampuan perutnya agar dia bisa memberikannya. Sekarang kita bikin kelompok. Ada 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok membaca permasalahan yang sudah Ibu bikin, kemudian jawab soal yang ada di situ. Ada 2 soal. Waktunya 5 menit. Berikan jawabannya. Berarti itu jawabannya sama. Sudah ada yang siap? Sudah. Sekarang kelompok 1 maju ke depan. Betul. Semuanya. Ya. Bacakan permasalahannya dan permasalahan boros uang jajan. Seorang siswa setiap hari menghabiskan uang
jajannya untuk jajan berlebihan, nongkrong, dan membeli barang yang tidak penting. Akibatnya, ia sering meminta tambahan uang kepada orang tuanya dan tidak bisa menabung. Soal 1. Apa masalah utama yang terjadi pada tokoh tersebut? 2. Apa solusi yang seharusnya dilakukan untuk menghindari perilaku tersebut? 1. Tokoh sering boros dan tidak bisa mengatur uang jajan dengan baik. 2. Membuat anggaran atau catatan uang untuk uang jajan. Belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Menabung sebagian uang jajan setiap hari. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Ada apa yang ingin menanggapi? Boros uang jajan. Boros menghindar. Saya didengarkan semuanya? Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus ke kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan mengikuti tren berlebihan. Banyak siswa di sekolah mengikuti tren fashion dan gadget terbaru. Beberapa dari mereka memaksa orang tua membeli barang mahal, padahal kondisi ekonomi keluarga pas-pasan. Hanya demi dianggap keren oleh teman-temannya. Pertanyaannya, mengapa tokoh dalam kasus ini memaksakan diri mengikuti tren? Jawabannya, sikap apa yang diajarkan Islam agar kita tidak terjebak gaya hidup berlebihan? Jawabannya, karena ingin dianggap keren atau diterima oleh teman-temannya. 2. Islam mengajarkan bersikap sederhana, qanaah artinya bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Sekian dari kami. Ada yang ingin menanggapi? Saya ingin bertanya saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa baca? Apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi kami dari kelompok 3. Permasalahan membeli barang tidak penting. Ada siswa yang sering membeli aksesoris, stiker, dan barang lucu hanya karena suka, padahal barang tersebut tidak dibutuhkan. Uang yang disimpan malah habis untuk hal yang tidak penting. Soal 1. Apa penyebab siswa dalam kasus ini membeli barang yang tidak dibutuhkan? 2. Bagaimana cara mengendalikan diri agar tidak membeli barang yang tidak penting? Jawabannya, nomor 1. Siswa tergoda karena suka dengan barang lucu atau menarik, kurang bisa mengendalikan keinginan, dan terpengaruh teman atau tren sehingga ingin ikut-ikutan. Kedua, membuat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan sebelum membeli, dan membeli barang sampai memikirkan apakah itu penting. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Zapran. Kepada Zapran, silakan. Permasalahan sering gonta-ganti aksesoris atau barang. Seorang siswa selalu membeli barang-barang, ia jarang menabung dan sering kehabisan uang saat dibutuhkan. Misalnya untuk keperluan sekolah dan mendadak ada kebutuhan darurat. Kita lanjut ke soal yang dibaca oleh Sobo. Oh iya. Soalan pertama, apa yang terjadi jika seseorang terus-menerus bersikap berfoya-foya? Jawabannya 1. Uang cepat habis dan tidak bisa menabung, sulit memenuhi kebutuhan penting atau mendadak. Kebiasaan ini membuat seseorang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Soal nomor 2, bagaimana seharusnya perilaku itu diganti dengan sikap lebih bijak? Bagaimana seharusnya perilaku itu diganti dengan sikap yang lebih bijak. Seharusnya kita menabung uang kita supaya berhemat dan tidak menggonta-ganti perhiasan atau barang-barang yang tidak diperlukan. Ada yang bertanya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anggaplah permasalahan yang di kelompok 4. Jangan tinggal. Gonta-ganti perhiasan. Nanti Ananda semuanya sudah maju ke depan dan berdiskusi. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari permasalahan yang tadi? Siapa yang Kesimpulan. Berlebihan terhadap apa yang tidak kita terlalu bijak gunakan, seperti apa? seperti baju, perhiasan. Siapa namanya? Azam. Ada. Hebat kita tepuk tangan. Semuanya sudah paham tentang berfoya-foya? Ingin bertanya, siapa yang tahu pengertian dari berfoya-foya? Pakai bahasa sendiri aja. Berlebih-lebihan, pesta-pesta. Nazam. Berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu hal. Ya, seperti apa? Seperti Besok buka gue yang dapat barang bikin yang tidak berguna bagi kita, cuma kita itu sudah tidak dikira untuk teman kita. Ya, betul. Siapa namanya? Akmal. Akmal. Oke, tepuk tangan. Bukan contoh berfoya-foya di kehidupan sekolah. Berlebihan. Ya. Membawa HP ke kelas. Membawa uang berlebihan dan menggunakannya. Udah transaksi tepuk tangan. Dari anak ibu ada yang ingin bertanya? Ada Abu Mayro, silakan. Ya, jawab. Apa?
Saya ingin bertanya Bu, kamu tahu perbedaan Tuhan dan keinginan? Tuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu yang harus kita miliki atau kita penuhi seperti makanan. Kita kan butuh makanan, minuman, terus alat sekolah, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau keinginan seperti aksesoris, kayak stiker, bisa juga apa lagi? Ya doang, itu kan cuma keinginan yang kita sukai aja, tidak kita butuhkan. Gimana? Saya ingin menambahkan Itu kayak oke. kasih tepuk tangan dari Mayro yang Jadi kesimpulannya, menghindari berfoya-foya itu akan membuat hidup kita lebih tenang, bermakna, bermanfaat. Jadi ibu pesan kepada anak-anak ibu semuanya, kalau misalnya kan jajan di kantin yang sesuai kebutuhan aja, nggak usah terlalu berlebihan. Nanti ya secukupnya. Oke, paham semuanya? Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.